Oke, saudara-saudara, mari kita membahas cerita orang kudus kali ini, yaitu tentang Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Mari kita mendengarkan. Selamat memperingati peringatan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Pada hari ini kita memperingati penampakan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Penampakan yang terjadi pada hari ini penting banget bagi Karmelit. Tapi Sobat Yukat tahu enggak kalau ternyata nama Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel punya sejarah yang sudah sangat panjang, bahkan sebelum penampakan itu terjadi. Seberapa jauh sih? Ayo kita lihat. Gunung Karmel dalam kitab suci. Gunung Karmel adalah gunung batu kapur setinggi 530 meter yang berada di pesisir laut tengah. Nama Karmel berasal dari bahasa Ibrani Hakarmel yang berarti kebun, karena kesuburan yang terkenal di masa lalu. Pada zaman perjanjian lama, gunung ini dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah mewangi sampai dijadikan bahasa kiasan dalam Kidung Agung 7:5. Kalau sobat Yukan mendengar nama Gunung Karmel, kira-kira sobat teringat akan tokoh siapa ya? Nabi Elia, kisah yang cukup terkenal di perjanjian lama yang terjadi di Gunung Karmel adalah kisah Nabi Elia yang menantang 450 imam-imam Baal untuk menunjukkan Allah yang maha benar. Kisah ini bisa kalian baca dalam 1 Raja-Raja 18:19-40. Nah, Nabi Elia ini pula lah yang menjadikan beberapa bapak teladan Ordo Karmel, serta yang memberi pertanda akan kemunculan Santa Perawan Maria. Setelah Nabi Elia menang melawan 450 imam Baal tersebut dan mengeksekusi mati mereka, ia berdoa di puncak Gunung Karmel. Ia lalu memerintahkan hambanya untuk bolak-balik naik turun Gunung Karmel untuk melihat apa yang terjadi dari arah laut sampai 7 kali. Pada saat yang ke-7 itulah ia melihat sebuah awan kecil naik dari laut. Awan inilah yang membawa anugerah dari Allah berupa hujan yang mengakhiri kekeringan di Israel. 1 Raja 18:41-45. Menurut legenda, Allah Elia merenungkan awan yang ia lihat sebagai pertanda dari Allah bahwa seorang perawan akan muncul dan akan melahirkan seorang penyelamat. Elia melanjutkan hidupnya dengan penuh pengharapan akan kehadiran sang perawan tersebut. Para muridnya mengikuti teladan Elia dan terus mewariskan kepada murid-murid berikutnya. Legenda ini berlanjut hingga memasuki perjanjian baru. Konon, para pertapa dari Gunung Karmel ini turun gunung dan menjadi murid-murid Yohanes Pembaptis. Pada saat Pentakosta, mereka menerima pengajaran para rasul dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka lalu meninggalkan Yerusalem dan kembali menempati Gunung Karmel. Di sana mereka mendirikan gereja yang dipersembahkan khusus kepada Bunda Maria, sang perawan suci yang telah lama menantikan kedatangannya oleh Nabi Elia. Dari sinilah nama Bunda Maria dari Gunung Karmel benar-benar muncul. Kemunculan Ordo Karmel, saudara-saudara Bunda Maria dari Gunung Karmel. Catatan mengenai para pertapa di Gunung Karmel dan ikatannya dengan Nabi Elia baru muncul pertama kali pada tahun 1177 dari catatan seorang pertapa Yunani, John Phokas. Kemunculan para pertapa ini dimulai dari seorang tokoh bernama Santo Bertold dari Gunung Karmel. Meskipun mendapat nama dari Gunung Karmel, namun Santo Bertold ini sebenarnya berasal dari Limoges, Prancis, yang pergi ke Gunung Karmel untuk berziarah mengunjungi gua Nabi Elia. Di sana ia mengumpulkan para pertapa dari Eropa di seantero Palestina dan membentuk sebuah komunitas yang berakar pada semangat Nabi Elia serta devosi kepada Bunda Maria. Komunitas tersebut berupa komunitas Xenobit
sebuah tradisi hidup semi monastik yang menekan hidup komunitas di bawah sebuah regula. Mereka membangun pusat mereka di Gunung Karmel dan mengkonsentrasikan kapel mereka kepada Bunda Maria pada tahun 1150. Karena kuatnya devosi mereka kepada Bunda Maria, mereka sampai mendapat julukan saudara-saudara Bunda Maria dari Gunung Karmel. Santo Brocard, penerus Santo Bertol, menulis sebuah regula yang menjelaskan bentuk komunitas mereka dan semangat mereka. Regula Karmelit yang ditulis oleh Santo Bob Brocard ini berisi 16 artikel. Komunitas mereka kemudian disahkan menjadi sebuah ordo pada tahun 1247 oleh Paus Innocentius IV. Penampakan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Tidak lengkap rasanya membahas Bunda Maria dari Gunung Karmel tanpa menceritakan tentang penampakannya. Penampakan Bunda Maria dari Gunung Karmel ini terjadi kepada Santo Simon Stock pada 16 Juli 1251. Saat itu komunitas Karmelit harus pindah ke Inggris karena perang salib sedang memanas. Ternyata di Inggris pun komunitas Karmelit ini juga ditindas oleh pihak-pihak yang iri dengan mereka. Menghadapi tantangan ini, Santo Simon Stock pun berdoa kepada Bunda Maria dan doanya terjawab dengan penampakan Bunda Maria kepadanya. Karena Ordo Karmel berlindung di bawah Bunda Maria dari Gunung Karmel, maka penampakan ini disebut penampakan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Pada tanggal 16 Juli yang bersejarah ini ditetapkan oleh Ordo Karmel sebagai harinya Bunda Maria dari Gunung Karmel di antara tahun 1376 dan 1386. Tanggal perayaan ini lalu disahkan oleh Paus Sixtus V pada tahun 1987. Uniknya, ada penampakan lain juga yang dikaitkan dengan Bunda Maria dari Gunung Karmel, yaitu penampakan Bunda Maria di Lourdes dan Fatima. Kok bisa? Di Lourdes, Bunda Maria menampakkan dirinya untuk yang terakhir kalinya pada 16 Juli 1858. Ya, tepat pada perayaan penampakan Bunda Maria di Gunung Karmel. Selain itu, dalam salah satu kesaksiannya, Santa Lucia menggambarkan penampakan Bunda Maria. Ia melihat, "Aku melihat Bunda Maria mirip seperti Bunda Maria dari Gunung Karmel." Itu dia sobat, sejarah panjang di balik Gunung Karmel. Panjang sejarah Bunda Maria dari Gunung Karmel ini juga menggambarkan kepedulian Bunda Maria kepada kita yang takkan pernah sirna oleh waktu. Kita juga percaya bahwa Bunda Maria dapat menolong kita seperti yang kita baca di sini. Karena kasihnya kepada kita takkan pudar. Kita yakin bahwa ia berdoa bagi kita di saat-saat penting dalam kehidupan kita. Sekarang waktu kita mati. Amin. Thanks.